Kalau Anda yang udah mulai males untuk memakai obeng manual, misalnya mau betul-betulin peralatan listrik, ya, bongkar-bongkar CPU komputer, ya untuk membersihkan itu kan kalau pakai obeng manual capek guys ya. Kali ini Dongzeng meluncurkan produk yang menurut saya ini sangat value for money. Hanya 200-an ribu, DCPL 045. Ini adalah sebuah obeng elektrik ya, yang cordless tentunya, tetapi ya karena ini bentuknya mungil, mempunyai baterai di dalam internal, sehingga nanti pengecasannya menggunakan ada kabel bawaannya dalam paket. Ya, Anda bisa colokan ke charger handphone ya, atau langsung ke komputer juga, itu bisa sambil ngecas juga. Jadi, pokoknya outputnya adalah USB. Terus banget ini ya, diklaim di 5 Newton meter. Ini juga fiturnya lengkap, dilengkapi dengan variabel torsi. Jadi bisa setel di level 1, level 2, level 3. Suaranya halus dan sangat ergonomis. Selama ini saya mereview produk-produk Dongzeng, itu harganya itu udah mepet ke generik, tetapi secara build quality, ya, kualitas itu mendekati tipe di atasnya, tipe premium gitu ya. Tapi harganya terpaut jauh, jauh sekali ya. Berarti kalau beli Bose 1 yang seperti ini, beli ini dapat 3. Ya semua pilihan ada pada Anda ya, Anda pengen yang seperti apa. Saya cuma menguji kira-kira feel-nya bagaimana. Oke guys ya, seperti apa performanya, kepraktisannya menggunakan driver atau obeng elektrik ini, kita akan langsung uji ya, kayak apa praktisnya. Let's go. Dongzeng DCPL 045. Jadi ini driver gitu ya, atau obeng elektrik. Packagingnya cantik sekali. Ini udah lama sebenarnya produk ini masuk, cuman saya baru sempat nih kebagian ya. Ini sudah registrasi K3L. Kemudian di sini spesifikasinya ya. Ini baterai internal ya, 4 volt. Nanti pengecasan pakai Type-C handphone. 6,35 ini untuk clamping capacity-nya. Kemudian ini baterai jenisnya Li-ion ya. 2 ampere hour. Lumayan loh, 2 ampere itu bisa irit. RPM-nya di 300 RPM. 5 Nm untuk torsinya. Nah, beratnya cuma 0,2 kilo. Bisa forward reverse ya, kanan kirinya oke. Ada pencetannya, compact bentuknya, ada dual LED, kemudian rubber, jadi dilapisi rubber. Ada 3 speed pengaturan torsi. Nah, pengaturan torsi ini jangan disamakan nanti sama variabel speed ya. Jadi speednya itu akan sama. Nanti yang beda cuma torsinya. Nah, ini dalam paketnya begini guys. Dapat alatnya, unitnya. Ini tempat untuk mata obeng. Nah, ini kita mendapatkan ada 8 ya. Mata obeng, model bintang, dan min. Nanti caranya cukup seperti ini aja. Karena dia ada magnet ya modelnya. Presisi loh ini. Oke, selain itu kita mendapatkan kabel charger. Nanti ini kan USB ya. Kemudian ini Type-C. Kita masukkan ke belakang sini guys. Nah, gitu guys. Ini pengaturan torsi. Ada 3 variabel torsi. 1, 2, 3. Ini untuk ke kiri. Kemudian ini kanan. Jadi pengencangan. Ini membuka. Nah, ini dilapis karet nih. Keset enak dipegangnya guys. Solid loh. Harganya 200-an ribu. Selain itu, ini di bawah ini ada kartu garansi. Garansi Dongzeng 2 tahun. 17 cabang service center. Ada juga ini buku petunjuk ya. Nggak usah dibuka. Nah, kita ukur RPM-nya. 312 ya. 300-an RPM sesuai dengan spesifikasi. Kemudian yang tadi saya katakan ya. Jadi perubahan torsi ini tidak mempengaruhi ke RPM. Ini hanya torsinya saja. Asik sih ya. Kita langsung coba aja. Kita coba dulu ya. Kira-kira kalau buat pasang-pasang engsel pintu bisa nggak? Nah ini. Udah ada nih pitset-pitsetnya. Gini aja guys. Nah kita mau coba nih. Misalnya pasang engsel pintu. Ini Newton meternya saya maksimalin ya di 5 Newton. Masih bisa sih. Ya, agak memaksa ya. Mau ganti-ganti handle pintu ya, ini bisa. Ya, seperti ini. Kita buka. Misalnya nih, tiba-tiba nggak kuat sedikit, kita bisa manual dulu guys, gini guys.
manual dulu bisa, baru kita tekan. Nah, tapi sebenarnya fungsi utamanya bukan untuk ini. Misal kita mau bongkar-bongkar alat, peralatan apapun ya, elektronik. Ini saya mau merawat bor cordless nih, supaya awet nih, tips buat Anda. Biar bornya awet nih guys, caranya gini. Kita buka semuanya dulu. Ini pakai obeng elektrik, ini enak banget. Kan bisa bang pakai impact driver, kencengan daripada dol, ya kan? Kan bisa bang pakai bor, ya kencengan lah kalau pakai bor. Bisa sih bisa. Dipakai ini better, lebih baik. Mantap ya, dalamannya Dongzheng solid. Kayak gini guys, ini yang namanya cak, gearbox, brushless motor, trigger, modul. Kita lepas untuk gearboxnya. Nah gini guys, ini untuk perpindahan gigi ya. Setahun sekali saran saya lumasi ini. Ini masih bisa dibuka, tapi jangan nanti Anda nggak bisa pasangnya. Ribet dalamnya, pakai grease ya. Nah, kayak gini nih, dimasukin gini, dorong. Kira-kira 2 cukup. Nanti bunyinya saya jamin itu tambah halus bunyinya, suaranya. Kira-kira pemakaian setahun ya dilumasi gini. Pakai grease-nya atau gemuknya gemuk apa aja sama aja. Selanjutnya kita tinggal pasang kembali. Nah, ini locknya. Kalau Anda menjumpai bor yang variabel speednya ya suka macet atau udah dipindah bang ke speed 1, speed 2, tapi kayak ngelos gitu. Nah, bisa jadi ininya lepas, mungkin patah ya. Ini tuas perpindahan. Ini banyak sekali dijumpai di merek-merek lainnya juga, banyak ya. Kalau udah pemakaian 2 tahun, 3 tahun wajar aja ya. Karena ini kan terbuat dari plastik ya. Semua merek terbuat dari plastik. Ini nih suka lepas. Nanti Anda tinggal ganti ininya aja. Ini kalau Anda pasang brushless motor ya, ini kan ada garis-garisnya. Ini nih di bagian casing bawah ini nanti tempatnya di sini guys. Garis-garis ini. Jadi Anda harus paskan ya. Ini sering terjadi kalau nggak pas masangnya, itu nanti bergesekan antara rotor sama statornya. Nanti malah suaranya kasar dan panas, ya. Nggak normal. Caranya nanti pakai jari begini dipasin. Oh, kalau udah ngunci gini, udah nggak bisa digeser-geser, itu artinya udah pas. Tinggal disekrup-sekrup aja deh. Selesai guys. Nah, ini juga sering dijumpai di semua merek cordless drill ya. Karena pemakaian ya kan iklim Indonesia lembab. Ini kan di dalamnya 3 rahang ini kan besi ya, metal ya. Apalagi namanya bor kan buat ngebor. Lebih parah lagi kalau sering buat ngebor tembok, beton. Itu kan suka pada masuk ke sini. Apa hancurannya pasir-pasir semen gitu ya. Pasir-pasir itu akhirnya jadi macet. Jadi kalau habis dipakai untuk pengeboran kayak beton, tembok, nah semprot gini guys. Di caknya ya. Bagian dalam sini. Jadi nggak gampang macet untuk caknya. Jangan disimpan cordless drill itu posisinya tertutup gini. Ini juga nantinya suka macet. Atau misalnya bornya masih nempel gitu, itu juga jangan. Kalau mau disimpan agak lama, dilepas semua dan posisinya rilis. Kayak gini. Ya. Itu insya Allah awet. Halus lah pasti. Tapi dikasih gemuk lagi ya. Itu tips sederhana merawat impact drill merek apapun. Nih pakai ini. Pekerjaan cepat juga nggak pegel. Juga sangat praktis digunakan kalau Anda mau bikin-bikin kabel penyambung gini ya, urusan-urusan listrik lah pokoknya ya. Ini mau buka-buka, bongkar pasang, kan enak ini guys. Tuh cepet mau masang kabel ya. Asik banget nih menggunakan driver atau obeng elektrik dari Dongzheng. Ringan, build quality-nya rapi. Ini bisa disakuin. Aduh sayang ini ada sakunya ya. Bisa disakuin enak guys ya. Saku belakang, saku depan, saku kemeja gitu, apa kaos gitu ya. Ringan. Kemudian misalnya Anda tidak membawa kabel charge, pasti kan Anda kemana-mana kalau kerja atau kemana pun kan pasti bawa colokan HP atau charger HP kan, yang Type C bisa dicas di sini. Ya kan?
dengan bentuk yang ergonomis, dilapis karet, jadi nggak licin, kita cukup tekan sekali, maka sekrup akan kebuka. Saya tidak sarankan produk seperti ini, misalnya untuk penyekrupan di kayu-kayu keras. Tapi kalau sekedar misalnya di woodworking ya, mau pasang-pasang engsel ya masih bisa. Kalau dirasa misalnya Anda mau pasang engsel, pakai bor begini kok kayaknya berat. Engsel pintu masih bisa dengan skrup-skrup, kan paling engsel pintu paling panjangnya di 3 cm ya. 3 cm, 4 cm udah oke. Masih kuat. Di pengujian tadi juga kita sudah uji. Tapi bukan untuk penyekrupan berat. Untuk penyekrupan berat Anda bisa gunakan bor cutlass seperti ini. Ini kan DCCZ 2050, atau kalau memang kayunya lebih keras lagi, Anda bisa gunakan impact driver. Karena ini dilengkapi dengan impact. Jadi kita kalau dilengkapi dengan impact itu kalau buat nyekrup kan nggak butuh penekanan yang terlalu keras gitu ya. Karena dia impactnya ke samping, ke kanan maupun ke kiri. Jadi lebih praktis. Oke, ini sangat saya sarankan untuk Anda yang usaha servis elektronik, servis komputer, ya kan, rakit-rakit PC, rakit komputer, servis peralatan rumah tangga. Jadi buka-buka itu pakai ini cepat sekali, nggak pegel, nggak manual gini-gini guys ya. Kayaknya setiap rumah juga wajib nih ya punya begini. Jadi kita kalau istri kita, anak kita minta tolong dibenerin apa juga buat buka-bukanya, ini praktis banget. Saya sudah siapkan beberapa link pembelian di link video ini, di deskripsi video ada, tag produk ada ya. Langsung aja pilih mana yang termurah, mana yang terdekat. Semoga video ini bermanfaat. Saya Om Ayi, Bapak Channel. Sampai jumpa di video berikutnya.